Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan mengenai fungsi tab menu Home. Nah, di sini dijelaskan sejak versi Microsoft Office 2007 dan yang terbaru itu adalah 2016, penggunaan ribbon tab menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan fitur-fitur yang disediakan dalam bentuk icon-icon yang tinggal Anda klik sesuai dengan kebutuhan. Ada 7 tab menu yang terdapat dalam Microsoft Excel, yaitu ada Home, ada Page Layout, kemudian ada Insert, kemudian ada Data, ada Formula, ada Review, dan ada View. Nah, khusus menu Home, Insert, Review, dan View, 4 tab menu ini ada juga dalam menu PowerPoint 2007. Sedangkan pada Microsoft Word 2007 ada 5 kesamaan menu dengan Microsoft Excel, yaitu ada menu Home, Insert, Page Layout, kemudian ada Review, dan ada View. Nah, sekarang kamu bisa lihat di sini. Di sini ada tampilan menu yang ada di Excel. Nah, kita akan mempelajari mengenai tab menu Home Excel. Nih. Pada waktu kita mengeklik Home, itu akan tampil seperti ini. Kemudian di dalam menu Home itu ada clipboard. Clipboard itu pada grup clipboard ini terdapat 4 buah tombol. Nih, kalian bisa lihat di sini. 1, 2, 3, 4. Nah, di 4 tombol ini yang pertama ada paste. Nah, di sini paste itu berfungsi untuk menempatkan hasil kopian atau cut. Jadi kalau kita misalkan mengcopy atau meng-cut atau gunting itu untuk di folder berikutnya atau di menu berikutnya kita kliknya paste. Kemudian ada cut. Cut itu berfungsi untuk memotong dan memindahkan bagian sel atau rank yang ditandai. Nih cutnya. Kemudian ada copy. Copy berfungsi untuk menyalin satu bagian sel atau rank. Nah, ini copy, menu copy-nya. Kemudian ada format painter, berfungsi untuk menentukan format painter atau menyalin format. Nih, yang namanya format painter. Itu bagian dari clipboard-nya. Sekarang kita akan ke font. Nah, di font itu pada bagian font ini terdapat 10 tombol yang berguna untuk mengatur font huruf, yaitu jenis, warna huruf, kemudian warna dan ukuran hurufnya. Nah, berikut tombol yang ada pada grup font. Yang pertama itu ada font. Di sini ini untuk font. Itu fungsinya untuk menentukan jenis font yang dipilih. Jadi jenis tulisan yang akan kita pilih. Kemudian ada font size di sini. Ini adalah berfungsi untuk mengubah ukuran font. Nah, itu misalkan ukuran hurufnya mau 10, 11 atau 12 misalkan. Itu kita menggantinya di menu ini. Kemudian ada bold. Bold itu di sini bold itu berfungsi untuk menentukan efek mencetak tebal. Jadi kalau ingin hurufnya tebal, kita klik boldnya. Kemudian ada underline. Underline itu di sini itu untuk menentukan efek garis bawah. Jadi kalau tulisannya ingin ada garis bawahnya, kita klik underline. Kemudian ada italic. Di sini ada italic. Itu fungsinya untuk menentukan efek mencetak miring. Tuh, kita klik italicnya. Kemudian di sini setelah italic ada font color. Nah, font color di ini kayak tanda cat tumpah, gambar cat tumpah itu fungsinya untuk memberi warna pada data. Jadi datanya diberi warna, misalkan kolomnya itu diberi warna, kita klik fill color. Kemudian ada
Font color itu berarti misalkan hurufnya ingin dikasih warna, itu menggunakan klik font color ini. Kalau fill color itu berarti untuk tabelnya. Kalau yang font itu berarti khusus untuk mewarnai huruf. Kemudian ada interest font size. Nah, di sini interest font size ini. Jadi untuk fungsinya itu untuk memperbesar ukuran huruf. Tuh namanya increase font size. Nah, kalau yang untuk memperkecil ini, memperkecil huruf, itu namanya decrease font size. Jadi fungsinya untuk memperkecil ukuran huruf. Jadi bisa di sini untuk mengatur hurufnya. Nah, di sini juga bisa memperbesar, misalkan dari 11 ingin menambahkan jadi 12, kita klik yang increase font size. Kalau untuk dari 11 menjadi 10 berarti kita klik decrease font size-nya. Kemudian yang terakhir ada bottom border. Nah, bottom border ini untuk fungsinya untuk memberikan kolom, misalkan kotakan seperti ini, kita bisa mempertebal garis dengan pilih klik bottom bordernya. Misalkan, Bu, ini garisnya hanya atas dan bawah, berarti yang samping kanan dan samping kirinya tidak ada garisnya. Kita ada beberapa pilihan di bottom border ini. Nah, di situ dijelaskan untuk bottom border berfungsi untuk mengatur garis-garis border dan untuk mendesain sebuah tabel. Nah, berikutnya kita ke alignment. Alignment itu ada 11 tombol di alignment ini. Yang pertama ada top right. Top right itu di sini ini top right berfungsi untuk membuat isi sel rata atas. Nah, ini untuk mengataskan huruf yang sudah ditulis dalam kolom, itu kita klik top right. Kemudian ada bottom right. Bottom right berarti ke bawah. Itu berfungsi untuk membuat isi sel rata ke bawah. Nah, ini di bawah hurufnya. Kemudian ada midline align. Nah, kalau midline align berarti untuk membuat isi sel rata berada di tengah, itu namanya midline like. Kemudian ada align take right, berfungsi untuk membuat isi sel rata kanan. Nih, align take right, rata kanan di sini, rata kanannya. Kemudian ada align text left. Nah, ini berarti untuk membuat isi sel rata kiri. Di sini kita kliknya. Kemudian ada lagi center. Nah, ini center berarti untuk ditengahkan. Itu untuk membuat isi sel rata tengah. Di sini kita klik jadi ratanya di tengah. Kemudian ada increase indent. Increase indent berfungsi untuk menambahkan indent atau tab. Nah, di sini increase indent. Nah, kalau decrease indent berarti mengurangi. Untuk mengurangi 2 sel atau lebih. Kemudian ada warp text. Ini warp text dan ada major and center. Untuk warp text itu berfungsi untuk membuat tag mengikuti ukuran lebarnya sel atau untuk lebar sel. Nah, untuk major and center itu berfungsi untuk menyatukan 2 sel atau lebih. Nah, yang terakhir ada orientation. Ini di sini orientation itu berfungsi untuk mengatur derajat kemiringan dari teks. Jadi kalau ingin tulisannya miring-miring, kita klik orientation. Tuh. Berikutnya ada bagian kolom number. Di sini untuk menu number itu ada 5 simbol atau 5 ikonnya. Ada number font. Nah, kamu lihat di sini number font itu fungsinya untuk menampilkan pilihan format angka. Nah, kita klik di sini. Kemudian yang kedua ada accounting number font. Nah, di sini nih accounting number font ini
tandanya US dollar itu digunakan untuk menampilkan mata uang. Di sini ada berbagai macam, rupiah juga ada. Kemudian ada comma style. Nah, ini comma style. Comma style itu fungsinya untuk menampilkan tanda koma. Kita klik comma style. Kemudian kalau ada present style, nih, itu untuk menampilkan persen. Jadi kita tidak usah nulis persen, tapi kita klik ini nanti akan timbul persennya atau muncul persennya. Kemudian ada increase desimal. Kalau increase desimal itu untuk menambah jumlah angka desimal. Nah, ini menambah jumlah angka desimal. Dan di sini ada decrease desimal, berarti untuk mengurangi angka desimal. Berikutnya ada styles. Di styles ini ada 3 icon atau yaitu yang pertama ada format as table. Di sini berfungsi untuk mengatur table. Di sini format as table berarti untuk mengatur tabelnya. Kemudian ada conditional formatting. Nah, di sini conditional formatting itu berfungsi untuk mengatur bersyarat. Kemudian ada cell style berfungsi untuk menampilkan cell. Di sini ada cell style. Kemudian yang kelima, yang berikutnya ada cells. Nah, cells ini ada 3 simbol atau 3 icon. Yang pertama ada insert, berfungsi untuk menyisipkan sel, baris, atau kolom pada worksheet. Kemudian ada menu, ada ikon delete, berfungsi untuk menghapus isi sel. Kemudian ada format, berfungsi untuk mengatur ukuran sel. Nah, yang berikutnya ada editing. Nah, pada editing ini ada sum, itu merupakan fungsi yang digunakan untuk menampilkan hasil penjumlahan. Nih, sum. Kemudian ada fill. Fill gunanya untuk mengisi nilai secara otomatis. Kita klik fill-nya. Kemudian ada clear. Clear itu berfungsi untuk menghapus format, isi, dan semuanya. Itu di clear. Kemudian ada sort and filter. Itu berfungsi untuk mengatur data sehingga mudah dianalisis. Tuh misalkan dari A, misalkan di atasnya yang pertama itu adalah yang abjadnya depannya itu huruf A. Dan yang terakhir adalah Z. Nah, itu dinamakan, kita klik sort and filter. Kemudian ada find and select. Digunakan untuk menentukan dan memilih informasi yang akan di workbox. Nah, di HP kan pasti sudah ada ya aplikasi Excel ya. Nah, misalkan nantinya sudah punya aplikasi Excel, silahkan disamakan menu-menu yang tadi sudah saya sebutkan di dalam ikon-ikon yang sudah saya sebutkan di dalam menu Home Excel. Nah, nanti kamu pelajari fungsinya untuk apa saja. Setidaknya kamu tahu menu ikon-ikon itu fungsinya untuk apa dan ada di posisi sebelah mana. Jelas? Jelas. Kalau sudah jelas, terima kasih untuk pelajaran spreadsheet-nya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.